Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai penilaian autentik dan non-autentik serta prinsip-prinsip dari penilaian. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu untuk yang pertama Agiasa Ramadhani Sabila Al-Fahma, yang kedua Alifatul Nur Hakimah, yang ketiga Mufat Aditya Nur Rahman, yang keempat Muhammad Sultan Yafi. Adapun poin pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini ialah yang pertama ialah penilaian autentik, kedua penilaian non autentik, yang ketiga prinsip-prinsip penilaian. Untuk yang pertama, penilaian autentik. Pengertiannya ialah penilaian autentik adalah suatu proses evaluasi yang melibatkan berbagai bentuk pengukuran terhadap kinerja yang mencerminkan pembelajaran siswa, prestasi, motivasi, dan sikap-sikap pada aktivitas yang relevan dalam proses pembelajaran, dan juga bermakna pengukuran secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Adapun prinsip-prinsip penilaian autentik ialah untuk yang pertama objektif, yang berarti penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilai. Yang kedua, terpadu. Penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Yang ketiga, ekonomis, yang memiliki arti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Keempat, transparan. Prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Yang kelima, akuntabel. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. Selanjutnya, yang keenam, edukatif. Mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. Yang ketujuh, proses penilaian harus menerapkan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran, bukan bagian terpisah dari proses pembelajaran. Yang kedelapan, penilaian harus mencerminkan masalah yang relevan dalam kehidupan sehari-hari anak didik. Yang kesembilan, penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metode, dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. Dan yang terakhir, nomor 10, penilaian harus mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran. Tujuan penilaian di kelas oleh pendidik. 1. Untuk menelusuri agar proses pembelajaran peserta didik tetap sesuai dengan rencana. 2. Untuk mengecek apabila terdapat kelemahan-kelemahan yang dialami peserta didik dalam proses pembelajaran. Ketiga, untuk mencari dan menemukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kelemahan dan kesalahan dalam proses pembelajaran. Keempat, untuk menyimpulkan apabila peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau tidak. Ciri-ciri penilaian autentik antara lain yaitu 1. Harus mengukur semua aspek pembelajaran. 2. Penilaian dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. 3. Menggunakan berbagai cara dan sumber. 4. Tes hanya salah satu alat pengumpul data penilaian. 5. Tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik harus mencerminkan bagian-bagian kehidupan peserta didik yang nyata setiap hari. Dan yang terakhir, penilaian harus menekankan ke dalam pengetahuan dan keahlian peserta didik, bukan keluasannya atau kuantitas. Selanjutnya ada karakteristik penilaian autentik. Yang pertama melibatkan pengalaman nyata, kedua dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung, ketiga mencangkup penilaian pribadi dan refleksi, keempat lebih menekankan pada keterampilan dan performansi, bukan mengingat fakta atau teori. Yang kelima berkesinambungan dan terintegrasi, keenam dapat digunakan sebagai umpan balik, dan yang terakhir kriteria keberhasilan dan kegagalan diketahui peserta didik dengan jelas. Lalu selanjutnya jenis-jenis penilaian autentik. Yang pertama penilaian kinerja.
yaitu penilaian yang melibatkan partisipasi peserta didik. Contoh penilaian pengetahuan dan kinerja siswa dalam kelas pelajaran seni budaya. Kedua ada penilaian proyek, yaitu penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Contohnya ada tugas desain keramik. Lalu ada penilaian portofolio, yaitu menilai hasil karya siswa secara individu dan satu periode untuk suatu mata pelajaran. Contoh penilaian karya pelajaran seni budaya. Lalu keempat ada penilaian tertulis, yaitu berbentuk uraian atau isai. Biasanya kita temui pada ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Lalu ada yang nomor 5, penilaian lisan, berupa tanya jawab secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Contohnya pada saat pengambilan nilai pengetahuan materi lukis. Dan yang terakhir ada penilaian praktik, yaitu saat peserta didik menunjukkan kerja dan partisipasinya dalam setiap tugas praktikum dalam pembelajaran, yaitu contohnya ada praktik membuat keramik. Kemudian penilaian non-autentik. Pengertian disebut juga penilaian konvensional adalah penilaian yang telah menyediakan jawaban sehingga yang perlu dilakukan peserta didik adalah memilih jawaban yang benar atau yang paling benar di antara jawaban yang tersedia. Bentuk penilaian akademik. Yang pertama tes, kemudian ulangan, kemudian ujian. 3 prinsip penilaian. Yang pertama terbuka, kemudian sahih, menyeluruh dan berkesinambungan, kemudian objektif, sistematis, adil, beracuan kriteria, terpadu, akuntabel. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, mohon ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.